ibunya sendiri ajak dia berzina. Disiapin pisau sama apel, perempuan-perempuan ini sudah bingung. Mana tangan, mana apel. Baru mereka sadar, oh tangan saya yang kepotong ini. Ya, baru mereka sadar. Kenapa nggak dikeluarin? Saya kan tidak salah. Kata Jibril, Tuhanmu menjawab, hai Yusuf, karena kau sendiri yang minta penjara. Kalau kau minta keselamatan, Allah kasih kau keselamatan. Kan kau yang bilang penjara lebih saya suka ya Allah. Makanya jangan ucapin doa yang tidak benar. Yusuf alaihissalam terkenal sekalian dengan ketampanannya. Tidak ada yang tidak kenal Nabi Yusuf sampai diberikan sepertiga kegagahan dunia. Saking tampannya, ibunya sendiri ajak dia berzina. Ibu angkatnya, Ratu Mesir, juga masih muda dan terkenal dengan kecantikannya. Dia panggil Yusuf ke dalam kamar, dia tutup pintu. Hai Yusuf, hai Talak, lakukanlah apa saja yang kau mau. Digoda-godain dengan segala macam fitnahnya. Yusuf lari-lari, nggak mau. Ya, dalam surah Yusuf kan begitu, surah nomor 12, Yusuf lari, meninggalkan dia kan. Nah, waktu melewati patung, ada patung di ujung kamar rupanya. Patung itu disembah oleh orang-orang Mesir, termasuk raja sama istrinya, ratu ini. Rupanya ratu ini lewat, dia lihat patung, ini Tuhannya, dia tutup sama kain, karena dia malu sama Tuhannya. Kata Yusuf, subhanallah, engkau malu sama patung, gak malu sama Allah. Tapi perempuan ini rupanya sudah dirasuki oleh syaitan, sudah dikuasai pada saat itu kan. Dia tetap kejar Yusuf, Yusuf lari sampai ke pintu kamar. Lalu karena penasarannya, dia pegang baju Yusuf dari belakang, dia tarik, sobek. Begitu dia buka pintu, saking lihainya ini perempuan pada saat itu, depan pintu ada suaminya, langsung dia bilang, apa hukumannya orang yang mau mengganggu istrimu? Padahal dia tadi yang bahaya ini, ngajak orang. Saya tidak bilang ini politik wanita ya, tapi ini wanita yang melakukannya. Makanya Allah bilang, inna kaidakunna azim. Perempuan kalau mau sesuatu, dia pakai cara supaya bisa dapat. Mau beli baju, beli tas, harus cari jalan supaya bisa dapat. Ya. Jangan sebentar-sebentar. Jangan tersinggung. Tapi itu normal, alami. Baik, kembali ke kisah dulu. Maka si Raja Bijak yang gak mau menghukum Yusuf, dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, panggil hakim istana, panggil. Datang hakimnya lalu hakimnya tanya Yusuf, kenapa Yusuf? Ini, ibu ini ajak saya zina. Diajak ke kamarnya, ditutup, saya dikejar-kejar. Tanya istri raja, Ratu, bagaimana Ratu? Jelas-jelas orang ini di kamar saya kok, gimana? Ini luar biasa ini. Maka untung bijak nih si hakim, dia bilang, kita kalau gitu lihat baju Yusuf. Kalau baju Yusuf robek dari depan, berarti betul nih si Ratu. Karena laki-laki kalau mau nyerang dari depan, kemudian dirobek bajunya karena membela diri. Tapi kalau baju Yusuf sobek di belakang, berarti nih perempuan yang masalah nih. Begitu kan? Ternyata betul, dilihat baju Yusuf robek dari belakang. Tapi dia bisa dengan caranya membuat suaminya yakin kalau dia tidak salah. Ringkas cerita, tersebar satu Mesir kalau Ratu tergila-gila sama anaknya sendiri. Penasaran? Dia undang semua satu Mesir. Wanita Mesir semua diundang oleh Ratu. Silahkan datang ke satu hal yang luas. Entah berapa yang banyak datang. Disiapin pisau sama apel. Semua dikasih pisau yang tajam yang baru dibuat, sengaja. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, surah Yusuf. Ya, begitu mereka sudah siap semua, lalu kata si Ratu, silakan nikmati apelnya. Dipegang apel sama pisau. Waktu mereka mau potong, Yusuf disuruh keluar. Begitu Yusuf keluar,
Allah bilang dalam Al-Quran, faqata'na aydiyahun. Perempuan-perempuan ini sudah bingung, mana tangan, mana apel. Mereka potong tangan mereka, saking tampannya ya. Laki-laki sekarang lewat biar juga sudah mandi 7 kali, tetap aja nggak ada yang potong tangan ya kan? Tapi ini luar biasa, Yusuf alaihissalam lewat sambil mereka tidak sadar. Nanti kalau mereka sadar waktu Yusuf sudah di sebelah ratu, baru mereka sadar, oh tangan saya yang kepotong ini. Ya, baru mereka sadar. Lalu kata ratu apa? Inilah sebenarnya kenapa saya mau zina sama dia. Kalian baru lihat sesaat sudah mau potong tangan. Ini orang tiap hari sama saya nih. Untuk membenarkan perilaku dia ini ya. Kalian baru lihat sesaat sudah potong tangan. Saya tiap hari gimana? Maka apa kata ratu? Saya akan terus paksa dia buat zina atau dia di penjara. Yusuf alaihissalam langsung berdoa waktu itu. Apa kata Yusuf? Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak. Daripada zina, penjara saja ya Allah. Jadi doa Nabi Yusuf apa? Minta masuk penjara. Di penjara Yusuf alaihissalam sekian tahun, bertahun-tahun, nggak ada. Kisah Yusuf sudah habis ceritanya. Semua mungkin kalau orang, tentu Yusuf tidak berbuat jahat ya. Tapi kalau orang yang buat jahat kemudian masuk penjara, orang sudah lupain kisahnya, sedikit yang kenang. Yusuf alaihissalam kedatangan Jibril, lalu Yusuf tanya, "Hai Jibril, kenapa Allah biarin saya lama di penjara? Kenapa nggak dikeluarin? Saya kan tidak salah." Kata Jibril, Tuhanmu menjawab, "Hai Yusuf, karena kau sendiri yang minta penjara." Ya, karena kamu yang minta penjara. Kalau kau minta keselamatan, Allah kasih kau keselamatan. Kan kau yang bilang penjara lebih saya suka ya Allah. Nah, makanya jangan ucapin doa yang tidak benar.